Puspa Kaviani dengan NIM 21146 akan menjelaskan tentang akhlak kepada diri sendiri. Satu pengertian akhlak pada diri sendiri. Menurut etimologi, kata akhlak berasal dari bahasa Arab. Akhlak bentuk jamak dari mufradatnya khuluq, huluk yang berarti budi pengerti. Sedangkan menurut terminologi kata budi pengerti, budi adalah yang ada pada manusia, berhubungan dengan kesadaran yang didorong oleh pemikiran rasio. Budi disebut juga karakter. Pekerja adalah apa yang terlihat pada manusia karena didorong oleh perasaan hati yang disebut behavior. Jadi, budi pengerti adalah perpaduan dari hasil rasio dan rasa yang bermanifestasi pada kasa dan tingkah laku manusia. Manusia sebagai makhluk Allah mempunyai kewajiban terhadap dirinya sendiri. Namun, bukan berarti kewajiban ini lebih penting daripada kewajiban Allah. Dikarenakan kewajibannya pertama dan utama bagi manusia adalah mempercayai dengan keyakinannya sungguhnya bahwa tiada Tuhan selain Allah. Keyakinan pokok ini merupakan kewajiban terhadap Allah sekaligus merupakan kewajiban manusia bagi dirinya untuk keselamatannya. Manusia mempunyai kewajiban kepada dirinya sendiri yang harus ditunaikan untuk memenuhi haknya. Kewajiban ini bukan semata-mata untuk mementingkan dirinya sendiri atau menzalimi dirinya sendiri. Dalam diri manusia mempunyai dua unsur, yakni jasmani atau jasad dan rohani atau jiwa. Selain itu, manusia juga dikarenai akal pikiran yang membedakan manusia dengan makhluk Allah yang lainnya. Tiap-tiap unsur memiliki hak di mana antara satu dan yang lainnya mempunyai kewajiban yang harus ditunaikan untuk memenuhi haknya masing-masing. Jadi, yang dimaksud dengan akhlak terhadap diri sendiri adalah sikap seorang terhadap pribadinya, baik itu jasmani sifatnya atau rohani. Kita harus adil dalam memperlakukan diri kita dan jangan pernah memaksa diri kita untuk melakukan sesuatu yang tidak baik atau bahkan sesuatu yang membahayakan jiwa bersifat fisik atau psikis. Misalnya, kita melakukan hal-hal yang bisa membuat tubuh kita menderita, seperti terlalu banyak bergadang sehingga daya tahan tubuh berkurang, merokok yang dapat menyebabkan paru-paru kita rusak, mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan minuman keras yang dapat membahayakan jantung dan otak kita. Untuk itu, kita harus bisa bersikap atau berakhlak baik terhadap tubuh kita. Selain itu, sesuatu yang dapat membahayakan diri kita bisa bersifat psikis. Misalkan iri, dengki, munafik, dan lain sebagainya. Hal itu semua dapat membahayakan jiwa kita. Semua itu merupakan penyakit hati yang harus kita hindari. Hati yang berpenyakit seperti iri, dengki, munafik, dan lain sebagainya akan sulit sekali menerima kebenaran, karena hati tidak hanya menjadi tempat kebenaran dan iman, tetapi hati juga bisa berubah menjadi tempat kejahatan dan kekufuran. Untuk menghindari hal tersebut, di atas maka dituntut untuk mengenali berbagai macam penyakit hati yang dapat merubah hati kita menjadi kita yang tadinya merupakan tempat kebaikan dan keimanan menjadi tempat keburukan dan kekufuran. Seperti yang telah dikatakan bahwa di antara penyakit hati adalah iri, dengki, dan munafik. Maka kita harus mengenali penyakit hati tersebut. Dengki, orang pendengki adalah orang yang paling rugi. Dia tidak mendapatkan
apapun dari sifat buruknya itu. Bahkan pahala kebaikan yang dimilikinya akan terhapus. Yang kedua adalah bentuk-bentuk akhlak terhadap diri sendiri. Yang pertama, berakhlak terhadap jasmani. Yang kedua, berakhlak terhadap akal. Yang ketiga, berakhlak terhadap jiwa. 3. Cara memelihara akhlak terhadap diri sendiri. Cara untuk memelihara akhlak terhadap diri sendiri antara lain sabar. Sabar ketika ditimpa musibah. Yang kedua, syukur. Syukur diungkapkan dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Syukur dengan ucapan adalah memuji Allah, bacaan alhamdulillah. Sedangkan syukur dengan perbuatan dilakukan dengan menggunakan dan memanfaatkan nikmat Allah sesuai dengan aturannya. Yang ketiga adalah tawadu. Sikap tawadu melahirkan ketenangan jiwa, menjauhkan dari sifat iri dengki yang menyiksa diri sendiri dan tidak menyenangkan orang lain. Yang keempat adalah sidik. Seorang muslim harus dituntut selalu berada dalam keadaan benar lahir batin, yaitu benar hati, benar perkataan, dan benar perbuatan. Yang keenam adalah amanah. Amanah semakin menipis keinginan seseorang, semakin pudar pula sifat amanah pada dirinya. Antara keduanya terdapat ikatan yang sangat erat sekali. Rasulullah SAW bersabda bahwa tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah dan tidak sempurna agama orang yang tidak menunaikan janji. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketujuh adalah istiqomah. Perintah supaya beristiqomah dinyatakan dalam Al-Quran pada surat Al-Fussilat ayat 6 yang artinya, katakanlah bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka istiqomalah menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya, dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang bersekutukannya. Yang kedelapan ada ifah. Nilai dan wibawa seorang tidak ditentukan oleh kekayaan dan jabatan, dan tidak pula ditentukan oleh bentuk rupanya, tetapi ditentukan oleh kehormatan dirinya. Yang kesembilan adalah pemaaf. Islam mengajarkan kita untuk dapat memaafkan kesalahan orang lain tanpa harus menunggu permohonan maaf dari yang bersalah. Mungkin itulah pemaparan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari yang sebelumnya. Keempat, manfaat akhlak terhadap diri sendiri. Yang A, berakhlak terhadap jasmani. Pertama, manfaatnya yaitu jauh dari penyakit karena sering menjaga kebersihan. Yang kedua, tubuh menjadi sehat dan selalu bugar. Yang ketiga, menjadikan badan kuat dan tidak mudah lemah. Kemudian B, berakhlak terhadap akalnya. Yang pertama yaitu memperoleh banyak ilmu. Yang kedua, dapat mengamalkan ilmu yang kita peroleh untuk orang lain. Yang ketiga, untuk membantu orang lain. Dan yang keempat, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang C, berakhlak terhadap jiwa. Yang pertama yaitu manfaatnya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jauh dari perbuatan yang buruk. Dan yang terakhir yaitu selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja manfaat akhlak terhadap diri sendiri yang dapat saya sampaikan. Cara berakhlak kepada sesama manusia antara lain ukhuwah, ta'awud, dan tasamuh. Ukhuwah adalah kata ukhuwah berasal dari bahasa Arab yang memiliki kata dasar ak yang artinya saudara, sehingga ukhuwah dapat diartikan sebagai persaudaraan. Persaudaraan sendiri artinya adalah adanya perasaan empati dan simpati antar sesama manusia. Masing-masing pihak memiliki perasaan yang sama baik saat suka maupun duka. Macam-macam ukhuwah. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan di dalam Islam bukan hanya
semata-mata sebatas hubungan persaudaraan karena faktor keturunan. Namun, ikhwan Islamiyah adalah persaudaraan yang diikat dengan tali akidah atau sesama muslim. Yang kedua, ukhuwah Ihsaniyah. Ukhuwah Ihsaniyah merupakan persaudaraan yang terjalin antara umat manusia tanpa membeda ras, agama, suku, dan budaya. Persaudaraan ini terjalin tanpa ada batasan negara dan wilayah tempat manusia itu tinggal. Yang ketiga, ukhuwah Matoniyah. Ukhuwah Matoniyah merupakan persaudaraan yang diikat oleh rasa nasionalisme. Rasa persaudaraan ini terjalin karena sesama warga negara atau setanah air dan tanpa membeda-bedakan suku, adat, bahasa, dan budaya. Cara berakhlak kepada sesama manusia: yang pertama, membiasakan saling bertegur sapa antar sesama. Yang kedua, meningkatkan silaturahmi antar sesama. Yang ketiga, menjauhi prasangka buruk terhadap sesama. Yang keempat, menjauhi perdebatan dengan sesama. Yang kelima, saling memaafkan. Ta'awun. Kata ta'awun sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti saling membantu atau saling menolong. Ta'awun adalah perbuatan baik di mana adanya tindakan saling tolong-menolong antar seseorang kepada orang lain dengan ikhlas tanpa pamrih. Dengan ta'awun itu bisa meningkatkan nilai sosial seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Islam sangat dianjurkan umatnya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, di mana orang yang melakukan kebaikan itu akan diberikan balasannya, walaupun sekecil apapun bentuk kebaikan tersebut. Ta'awun mengajarkan manusia untuk saling tolong-menolong dan menguatkan rasa peduli serta tanggung jawab. Dan ada batasan untuk seseorang melakukan kebaikan dan saling menolong, asalkan dalam konteks kebaikan. Sebab tolong-menolong bisa menjauhkan manusia dari permusuhan yang dapat memecah belah dan merusak kerukunan dalam bermasyarakat. Melalui keempat akhlak mulia kepada sesama manusia yang senantiasa kita jaga dan kita pelihara dalam diri kita, insya Allah akan menjadi pembuka jalan bermasyarakat. Kalau akhlaknya sudah baik, kita mudah beradaptasi dengan lingkungan apapun dan berinteraksi dengan siapapun. Bentuk ta'awun. Yang pertama, ta'awun dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, antara lain terpenuhinya kebutuhan hidup berkat kebersamaan, memperingan tugas berat karena dilakukan secara bersama-sama, terwujudnya persatuan dan kesatuan sesama anggota masyarakat, mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan dirinya sendiri dan keluarga. Yang ketiga, tasamu. Tasamu berarti sikap tenggang rasa, saling menghormati, saling menghargai sesama manusia untuk melaksanakan hak-haknya. Kita wajib menghormati karena manusia dapat merasakan bahagia apabila hidup bersama manusia lainnya. Bentuk tasamu dalam
kehidupan sehari-hari. Yang pertama, selalu memberi kemudahan dan tidak mempersulit orang lain dalam hal apapun. Yang kedua, selalu memiliki niat atau dorongan untuk membantu orang lain. Yang ketiga, menghargai pendapat, pikiran, bahkan keyakinan orang lain. Yang keempat, tidak suka memaksakan kehendak. Yang kelima, tidak mengganggu ketenangan tetangga. Contoh perilaku tasamu. Yang pertama, seseorang meminjamkan uang dari kita, tetapi orang tersebut belum dapat mengembalikan hutangnya. Dengan besar hati, kita pun tidak segan-segan memberikan keluasan berupa tenggang waktu atau bahkan diikhlaskan. Di sini akan menjelaskan atau melanjutkan materi dari teman saya. Materi yang akan saya jelaskan adalah akhlak orang yang lebih tua terhadap yang lebih muda. Orang yang lebih muda adalah orang yang umurnya, semua orang yang umurnya lebih muda dari kita. Contohnya adik kandung kita, adik kelas kita di madrasah, ataupun teman-teman bermain yang umurnya lebih muda dari kita. Terhadap adik-adik kita harus menyayangi dan mendidik atau membimbing mereka dan memberikan contoh ataupun tingkah laku yang baik terhadap mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah termasuk umatku orang yang tidak menyayangi kepada yang lebih muda dan tidak menghargai kehormatan yang lebih. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Jika mereka saudara kita, kita harus memberikan kasih sayang kita sepenuhnya kepada mereka dengan ikut merawat mereka, mendidik, mengajarkan mereka, membantu mereka jika mereka membutuhkan bantuan kita. Jika kita bukan saudara mereka, kita harus tetap menyayangi mereka dengan cara menunjukkan kasih sayang kita terhadap mereka. Jangan sekali-kali kita menyakiti mereka dan melakukan sesuatu yang dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan mereka maupun secara fisik maupun mental. Janganlah karena kita lebih tua, kita seenaknya terhadap yang lebih muda. Justru kita yang lebih tua seharusnya melindungi, menjaga, serta membimbing mereka. Berilah mereka nasihat, pendapat maupun saran yang akan berguna untuk kehidupan mereka di kehidupan yang akan datang. Contoh lainnya dengan memberikan contoh, berbuat sesuai dengan yang kita ucapkan, berbicara sopan kepadanya dan menolong ia bila ia berada di dalam kesusahan. Perangi kita yang buruk dan janganlah diperlihatkan sifat-sifat ataupun perilaku buruk kepada orang yang lebih muda. Karena apa? Takutnya mereka mencontohkan perilaku buruk yang kita tunjukkan kepada mereka. Apabila kita bergaul dengan baik dengan orang yang lebih muda, mereka akan menghargai kita sebagaimana kasih sayang dan bimbingan yang mereka rasakan dari kita terhadap mereka. Baiklah, itulah materi yang saya jelaskan, yaitu materi akhlak orang yang lebih tua terhadap yang lebih muda. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan materi yang kami sampaikan tadi, yaitu ini selanjutnya materi dari akhlak orang muda terhadap orang yang lebih tua. Yang pertama yaitu adalah ada penghormatan. Nabi Muhammad SAW bersabda, bukanlah dari kami siapa yang tidak menghormati yang tua dan tidak menyayangi yang muda. Hadis riwayat Tirmizi. Di dalam hadis ini terdapat kalimat yang besar maknanya, di mana orang tua harus dihormati dan disayangi, karena menghormati orang yang lebih tua adalah hak mereka, dan penghormatan yang lebih muda terhadap yang lebih tua adalah akhlak
yang paling ditekankan dalam hal ini. Nah, itu adalah yang pertama, yaitu adalah penghormatan. Yang kedua yaitu ada memuliakan, dimana dengan kata memuliakan ini di sini maknanya adalah berbicara dengan baik dan sopan kepadanya, juga memperlebut muamalah terhadapnya, dan akhlak-akhlak baik lainnya yang patut diberikan kepada yang lebih tua. Itu adalah kedua, yaitu memuliakan. Yang ketiga itu adalah memulai mengucapkan salam kepadanya, sebagaimana dengan Rasulullah bersabda, di mana dengan artinya yang lebih kecil memberikan salam kepada yang lebih tua, dan orang yang memakai kendaraan memberi salam kepada yang berjalan kaki. Hadis riwayat Bukhari. Maka jika kita bertemu dengan seorang yang lebih tua darimu, maka janganlah menunggu mereka memberi salam kepadamu. Justru yang lebih muda lah yang harus segera memberikan salam kepadanya dengan penuh penghormatan, adab yang baik serta kelembutan. Juga seorang yang lebih muda harus bisa melihat kondisi seorang yang lebih tua, seseorang yang lebih tua darinya. Jika orang tua ini mempunyai pendengaran yang baik, maka ucapkanlah salam dengan suara yang dapat dia dengar tanpa mengganggunya. Dan jika orang tua tersebut telah lemah pendengarannya, maka seorang yang lebih muda harus memberikan salam sesuai dengan kondisi orang tua tersebut. Jadi sesuai kondisi orang tua tuh, apakah pendengarannya lemah ataukah masih stabil, seperti itu. Itu adalah ketiga, mengucapkan salam. Yang keempat ini, jika engkau berbicara kepadanya, maka panggillah dengan panggilan yang lembut. Maksud di sini adalah panggillah orang yang lebih tua darimu dengan sebutan-sebutan yang sopan. Misalnya seperti paman, kakak, abang, atau semisalnya yang lebih sopan lah istilahnya, dalam rangka penghormatan terhadap mereka. Walaupun kita pun tidak kenal, tapi kita memberikan sapaan yang lebih sopan seperti itu ya. Nah, itu adalah keempat. Di sini ada yang kelima. Yang kelima yaitu mendahulinya dari segala hal yang baik, termasuk akhlak yang baik adalah mendahulukan orang tua dalam berbicara, memberikan tempat kepadanya di dalam majelis, mendahulukan memberi makan kepada orang tua, dan ini termasuk hak mereka, di mana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitabnya bahwasanya Abdurrahman bin Sakhal serta Yisiyo dan Muhayisiyo pergi menemui Nabi SAW. Kemudian mereka setelah sampai kepada Nabi, berbicaralah paling muda di antara mereka, yaitu Abdurrahman bin Sakhal. Maka Nabi Muhammad SAW memotong perkataan seraya berkata, yang tua dulu yang berbicara. Maksudnya adalah Muhisiyo dan Yiso, seperti itu. Jadi dahulukan orang tua terlebih dahulu sebelum orang muda. Seperti itu ya maksudnya. Nah, yang keenam ini adalah merawatnya. Sudah kita ketahui bahwa seseorang yang lebih tua maka akan lemah badannya, akan lemah penglihatannya, serta pendengarannya, ataupun hal lainnya. Oleh sebab itu, kita harus selalu benar-benar merawat mereka. Karena kelak kita pun akan ada masa seperti itu, ataupun masa yang akan datang yang kita rasakan seperti mereka, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan artinya, dan di mana kamu akan diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun. Quran surah Al-Hajj ayat 5. Jadi dari ayat ini kita dapatkan bahwa merupakan hak orang tua adalah yang lebih muda mengetahui tentang kesehatannya, kemudian merawatnya, bahkan sebagai orang tua karena badannya yang melemah serta kemampuan otaknya pun menurun, akhirnya menjadikan dia seperti anak yang masih kecil. Nah, seperti itu. Jadi dapat disimpulkan dari ini adalah merawat orang tua. Yang ketujuh ini adalah mendoakannya. Sebagaimana kita sebagai anak yang lebih muda ya, mendoakan orang tua untuk dipanjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah. Juga doakan mereka diberi taufik dalam beramal soleh serta senantiasa dalam menaungkan Allah.
Juga meminta kepada Allah agar mereka dipakaikan pakaian kesehatan, diberikan husnul khotimah, dan dijadikan golongan orang yang berada di dalam golongan orang yang berada di dalamnya. Hadis Nabi seperti ini: sebaik-baiknya manusia adalah yang panjang umurnya serta baik amalnya. Hadis riwayat Ahmad. Itu adalah ketujuh. Yang terakhir ini adalah yang ke-8, di mana yang ke-8 ini poinnya tidak ada yang dapat membalas kebaikannya. Nah, jadi tak ada satupun yang dapat membalas kebaikannya. Rasulullah pernah bersabda seperti ini: tidak akan bisa seorang anak membalas budi orang tuanya kecuali ia mendapati orang tua menjadi budak kemudian merdeka. Oke, baiklah, terima kasih telah menonton video kami. Itulah materi kami dari kelompok 9, di mana dengan materinya akidah untuk diri sendiri dan terhadap sesama manusia telah kami sampaikan 4 poin besar tadi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.